Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus yang kedua ya teman-teman, dan sekaligus untuk materi looping ya teman-teman. Sini contoh kasus kedua, kalau teman-teman mau catat juga, silahkan dicatat dari baris 55 sampai 75, di pause dulu videonya. Kemudian codingan yang lama, ini kita komen dulu deh ya teman-teman. Ini kita nggak pakai, kita akan bikin codingan baru nanti. Kalau teman-teman mau bikin file baru di sini juga nggak masalah ya. Tapi yang jelas codingan nama kalau misalkan memang masih ada script sebelumnya di komentari aja. Jadi nggak mengganggu outputnya. Sini contoh kasus kedua, terdapat 5 data mahasiswa yang akreditasinya akan terisi secara otomatis berdasarkan IPK-nya. Jika IPK mahasiswa lebih besar sama dengan 3,5 akan mendapatkan akreditasi A. Begitu juga untuk yang B, C, dan D ya teman-teman. Ada juga akreditasi E. Kemudian kondisi selanjutnya, mahasiswa yang mendapatkan akreditasi A akan mendapatkan saldo 100K. Untuk yang B, 50K. Dan untuk C, D, dan E tidak mendapatkan apapun. Kemudian saldo akan otomatis masuk ke masing-masing data mahasiswa setelah hasil IPK seluruh mahasiswa dicetak. Atau bisa dibilang ketika nanti kita klik run, nanti saldonya mahasiswa itu masuk ya teman-teman. Jadi kita akan pakai contoh kasus sederhana seperti ini ya teman-teman. Contohnya mirip ya, kayak kasus sebelumnya. Dan kita tetap akan bermainan if, tapi yang membedakan di sini adalah kalau kemarin kan kita hanya menggunakan satu satu data ya teman-teman, satu data mahasiswa gitu, atau variabel non array ya. Sekarang kita akan coba menggunakan variabel array ya teman-teman, sekaligus implementasi pengulangan ya. Untuk pengulangannya sendiri sebetulnya ada beberapa ya teman-teman. Ini aku pindahin ke atas deh. Ini bisa taruh di sini. Nah, jadi ada for each, while, dan do while. Yang paling sering digunakan sebenarnya for sama for each sih. Untuk yang while sama do while sebenarnya jarang. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita praktekkan juga di kasus contoh yang kedua ini ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja deh. Terdapat 5 data mahasiswa ya. Itu berarti kita bikin dulu data array, katakanlah data mahasiswa deh. Isinya adalah yang pertama array indexed, kemudian karena di sini ada IPK, kemudian nanti ada saldo, dan juga ada akreditasi. Setelah array indexed, kita buat array asosiatifnya ya. Sini. Kemudian di sini berarti kita kasih nama supaya jelas ada namanya. Guru Sakti, kita buat 5 ya teman-teman. Nanti ada IPK di sini karena kamu cache, ini huruf kecil dulu di awalnya. IPK-nya float aja deh. Sama deh, 325 deh. Aku nggak pintar-pintar amat sebenarnya. Kemudian akreditasinya di sini kita set 0 aja ya teman-teman. Karena di sini bilangnya akreditasi akan terisi secara otomatis berdasarkan IPK-nya ya. Jadi biarkan saja akreditasinya 0. Nanti ketika running baru dia akreditasinya akan terisi secara otomatis. Kemudian terakhir diisi dengan saldo. Kita bikin aja semua saldonya masing-masing dimulai dari 0 ya teman-teman. Oke, itu yang pertama. Kemudian tetap kita ketik manual ya teman-teman, ini jangan copy paste ya. Supaya ingat sintak untuk array asosiatif ya teman-teman. Ini udah selesai terbuat ya teman-teman. Dan sejauh ini kayaknya nggak ada error ya, nggak ada notif errornya. Kita coba cek dulu deh, kita coba running. Oke, nggak muncul apa-apa ya. Itu berarti nggak ada error ya teman-teman. Oke, bisa kita lanjut. Sekarang data mahasiswa sudah kebuat nih. Ada 5 data mahasiswa ya teman-teman. Ini biar nggak lupa kalau array indexnya selalu dimulai 0 ya teman-teman. Jadi mungkin aku tulis di sini biar teman-teman ingat. 0 sampai dengan 4 itu totalnya 5 ya teman-teman. Sekarang setelah berhasil membuat data mahasiswa, kita akan buat logic untuk mengisi akreditasinya ya. Ini aku copy paste dulu deh, biar aku nggak perlu bolak-balik ya. Ini aku pindahin ke bawah. Setelah dipaste, teman-teman bisa saya taruh slash, nanti dia otomatis jadi catatan ya teman-teman. Itu juga berlaku shortcut ya kalau nanti kita udah pakai VS Code ya. Boleh diingat dari sekarang. Sekarang kita akan coba implementasi yang dari kemarin dulu deh ya teman-teman. Ini kan bikin if biasa ya. Kemudian data mahasiswa gitu kan. Tapi karena ini array, itu berarti kita kan harus akses indeksnya ya, atau key-nya ya teman-teman. Kemudian di sini 0, kemudian di sini IPK ya. Kemudian di sini dicek ya. Jika lebih besar sama dengan 3,5, berarti seperti ini tandanya 3,5 itu berarti maka jalankan atau maka ubah nilai mahasiswa pada key
akreditasi menjadi A. Kita jadiin string A ya teman-teman. Nah, di sini katakanlah ini kan baru si Turu ya, baru aku doang ya yang akreditasinya akan set ke A ya. Nah, bayangin kalau misalkan teman-teman punya data mahasiswa lebih dari 5 dan itu katakanlah ada 25 gitu. Dan teman-teman harus bikin EV-nya satu-satu gitu untuk setiap data mahasiswa yang ada di variabel tersebut gitu ya. Itu akan sangat merepotkan ya teman-teman. Nah, oleh karena itu ada yang namanya pengulangan ya atau looping ya teman-teman. Untuk kasus ini akan menggunakan looping for terlebih dahulu. Jadi sini kita bisa deklarasikan ya. Sederhananya begini. Bikin dulu for, kemudian kurung dan kurung tutup, kemudian kurung berawal, selesai. Nah, di dalam kurung ini teman-teman bisa ikutin dulu aja deh. Nanti aku jelasin itu buat apa semuanya ya. Dolar I lebih besar dari size of dolar data mahasiswa. Dolar I plus besar. Oh, sorry, ini bukan lebih besar, harus lebih kecil ya. Nah, oke. Ini pengulangannya udah siap ya, teman-teman. Di sini, kalau misalnya teman-teman mau coba membuktikan sudah benar atau belum, sini kita bisa coba echo dolar I ya, teman-teman. Kemudian run. Nah, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti benar ya, sudah berjalan echonya sebanyak 5 kali. Itu berarti pengulangannya sudah berjalan selama 5 kali ya, teman-teman. Aku coba jelasin dulu ya. Cara baca kode sintak looping ya. Kurang lebih seperti ini ya. PHP, tolong lakukan pengulangan dimulai dari 0 dan pengulangan atau penghitung pengulang ya, atau counter pengulang tidak boleh lebih dari isi dari data mahasiswa. Kemudian setiap kali pengulangan, lakukan pertambahan satu untuk counter pengulangannya. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Jadi dolar I yang pertama ini sama dengan 0, seolah-olah kita mendeklarasikan counter atau penghitung si pengulangnya atau loopingnya di set dari 0. Kemudian kita kasih pembatas pengulangannya atau pembatas untuk counter pengulangannya tidak boleh lebih dari jumlah data yang ada di data mahasiswa. Di sini ada size of ya teman-teman. Fungsinya size of itu untuk menghitung ada berapa indeks array atau jumlah data array dalam sebuah variabel ya teman-teman. Jadi ketika size of dijalankan, kemudian data mahasiswa atau ada variabel array di sini yang dimasukkan, nanti dia akan mereturn total data yang ada di dalam data mahasiswa ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham fungsinya size of ini. Kemudian $i plus plus itu berarti setiap pengulangan, penghitung pengulangan ini ditambah satu ya. Plus plus ini tuh sama aja kayak $i ditambah satu ya. Plus plus sama aja. Karena pengulangannya selalu ditambah satu, itu berarti kan ketika dia menyentuh 4 atau 5, dia akan berhenti ya teman-teman. Lebih tepatnya sih kalau dia menyentuh 5 ya teman-teman. Karena kalau di sini kita tambah sama dengan, maka loopingnya akan berubah ya. Hasilnya akan sampai 5. Jadi dia akan berhenti di 5 ya. Nah, ada alasan tersendiri kenapa aku nggak pakai lebih kecil sampai dengan ya teman-teman. Karena array itu kan selalu dimulai dari 0 ya. Jadi $i ini atau counter looping ini akan kita gunakan untuk mengakses seluruh array index atau array key yang ada di data mahasiswa. Kalau misalkan nggak ngerti, kita coba praktekin dulu ya deh ya. Mudah-mudahan setelah praktek teman-teman paham ya. Jadi biasanya looping itu dilakukan ketika teman-teman ingin mengakses seluruh data array. Kemudian si counternya looping ini digunakan sebagai kuncinya array itu masing-masing gitu. Kita coba ya. Karena kan ini kita mau bikin untuk menggenerate akreditasinya ya teman-teman. Jadi kita harus mengakses semua data mahasiswa ya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi supaya nilai akreditasinya terisi. Di sini nolnya bisa diganti jadi $i. Nah di sini teman-teman nggak perlu bikin satu-satu kan jadinya if-nya. Untuk array 0, untuk array 1, 2, 3, dan seterusnya. Otomatis dia akan bertambah karena dolar ini sudah di loop atau sudah diulang berkali-kali. Jadi kode yang di dalam looping, di dalam for ini ya teman-teman maksudnya, dia akan terus berjalan berulang kali sampai si counter ini memenuhi syaratnya pembatas ini. Karena nanti kalau misalkan dolar ringnya sudah 5, maka otomatis loopingnya akan berhenti dan lanjut ke baris kode selanjutnya. Nah, di sini kita baru isi satu ya, yang 3.5. Kita coba lengkapin sampai logic yang E ya, teman-teman. Sini bisa kita lanjut samain aja kayak kemarin logiknya ya. Data mahasiswa, $i, di sini IPK, bisa dibuat lebih kecil dari 3.5, and itulah data mahasiswa
Ini kalau di VS Code bisa lebih cepat ya teman-teman, karena biasanya dia ada otomatis complete nama variabel. Tapi karena di sini kita menggunakan load.io ya, jadi nggak sepowerful VS Code. Tapi nggak apa-apa. Tulis manual menghafalkan sintak PHP ya teman-teman. Ini tipe. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Ini aku sengaja copy paste ya teman-teman supaya nggak kelamaan deh. Karena takutnya nanti durasi videonya kepanjangan, kemudian nggak cukup voice cancel-nya. Ini teman-teman kalau mau ketik sendiri nggak apa-apa, itu lebih bagus ya teman-teman. Tadi yang 3.5, 3.0, sekarang ini berarti lebih kecil dari 3.0 ya. Ini lebih besar sama dengan 2.5. 2.0. Ini berarti untuk akreditasi C. Ya. Kemudian satu lagi untuk akreditasi D. Yang terakhir untuk akreditasi, oh sorry, E. Ya, gampang. Berarti untuk yang D ini lebih kecil dari 2.5 ya. Dan lebih besar dari 1.5. Sama dengan ya. Oke. Nah, di sini untuk membuktikan akreditasinya sudah berubah atau belum, teman-teman bisa melakukan echo ya teman-teman di sini. Jadi setelah ini kemudian echo dolar data mahasiswa dolar I akreditasi. Nah, seperti ini. Supaya lebih jelas kita kasih namanya deh. Cetak namanya juga deh di sini. Mahasiswa dolar I nama kemudian titik. Mungkin dikasih spasi ya biar enak dibaca. Oke, kita coba running. Nah, oh masih kurang spasi ya teman-teman di belakang sini. Nggak apa-apa, bisa kita tambahin spasi lagi di sini. Atau kita kasih enter deh atau break line. Nah, keluar ya. Akreditasinya udah sesuai ya. B, A, C, A, D. Kita coba pastiin dulu deh. 3.25 itu B, betul. Kemudian 3.50 itu jatuhnya atau 3.5 ya teman-teman itu A, betul. Kemudian Sid Ahmed 2.50 itu C, betul. Kemudian lorem ipsum itu 3.75A, betul. Dan yang terakhir 1.50 ya. Itu berarti dia dapetnya D. Kita coba, misalnya kita ubah si gipsum ini jadi cuma 1.9, hasilnya E. Oke, berarti logiknya sudah berjalan sebagaimana mestinya ya teman-teman. Oke, sekarang akreditasinya sudah disetting ya teman-teman. Otomatis terisi berdasarkan IPK-nya setiap mahasiswa ya. Ini berarti kita udah nggak perlu echo. Ini bisa kita matiin aja. Kemudian setelah akreditasinya sudah terbuat, akan mendapatkan saldo ya tadi ya. Mahasiswa yang mendapatkan akreditasi A akan mendapatkan saldo 100K, untuk yang B 50K, C, D, dan E mendapatkan apapun. Saldo akan otomatis masuk ke masing-masing data mahasiswa setelah hasil EPK seluruh mahasiswa dicetak. Oh, setelah hasil EPK seluruh mahasiswa dicetak ya teman-teman. Berarti ini boleh lah. Ini nggak perlu kita matiin ya. Nah, berarti kita sekarang tinggal masukin saldonya ya teman-teman. Kita bisa menggunakan logik yang sama sih. Di sini, oh mungkin untuk contoh kasus for each ya, kita nggak echo di sini deh. Nanti kita buat looping yang baru supaya for each juga bisa kita implementasikan ya teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan saldonya ya. Kita bisa lanjutkan di logic ininya aja sih. Karena akreditasi A itu sudah pasti mendapatkan 100.000 ya teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan logic ini. Karena logiknya secara nggak langsung sebenarnya mirip ya. Jadi di sini kita bisa tinggal langsung data mahasiswa, dolar I, saldo 100.000, 23. Nah, kemudian untuk yang B, kita bisa kasih 50, 23, 50.000 ya. Untuk yang C, D, dan E, karena defaultnya sudah 0, nggak perlu kita tambahin ya. Nggak perlu kita ubah nilai saldonya. Nah, sekarang saldo dan akreditasi udah otomatis keisi ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan looping sekali lagi ya teman-teman. Sebenarnya kita nggak perlu melakukan looping sampai 2 kali sih, cukup sekali aja ya teman-teman. Cuman ini untuk implementasi for each aja ya. Mungkin while sama do while bisa sekalian deh. Di sini kita coba looping for each dulu ya teman-teman. Karena for each itu paling sering digunakan khususnya ketika akan mengakses banyak array ya teman-teman. Di sini kita bisa for each, kemudian dolar data mahasiswa dulu ya teman-teman. Kemudian as dolar fee data mahasiswa. Ini teman-teman ikutin aja dulu ya.
Nanti akan dijelaskan. Kemudian di sini kita tinggal echo $V data mahasiswa, langsung ke nama dulu ya teman-teman. Kemudian di titik kita akan menulis IPK-nya berapa. Kemudian di sini kita tinggal $V, oh sorry, nggak pakai kutip ya, $V data mahasiswa. Teman-teman ikutin dulu ya, nggak perlu panik dulu, nggak perlu bingung dulu, nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan memberikan semacam pesan selamat ya teman-teman, karena sudah mendapatkan bonus hadiah. Selamat, selamat Anda mendapatkan hadiah saldo berapa misalnya gitu. Di sini baru kita print saldonya ya teman-teman. Data mahasiswa. Oh sorry, bukan data mahasiswa. $V data mahasiswa saldo ya. Oke, sini kita coba running. Nah, oh kurang break line ya teman-teman. Kita tambahin lagi break line ya. Kutip 2 ya. Untuk break line karena itu formatting string ya teman-teman. Slash n ini formatting stringnya. Dan di PHP itu untuk formatting string itu bisa menggunakan double kutip ya teman-teman. Kutip 2. Jadi silakan teman-teman kalau setiap kali ingin melakukan formatting string, formatnya di sini konteksnya bukan format yang sejenis formatting atau melakukan set string ya teman-teman. Tapi yang jelas untuk melakukan atau mencetak break line di string PHP bisa menggunakan slash n ini ya. Dengan catatan harus menggunakan kutip 2. Oke, kita rapihin sedikit codingannya. Oke, kita run. Nah, udah enak banget ya dipandang. Nah, oh mungkin kita tambahin kondisi sedikit ya. Kalau misalkan saldonya 0, tidak perlu dikasih selamat ya. Cukup tunjukin aja. If data mahasiswa saldo, bukan sama dengan 0 aja cukup ya teman-teman. Ini bisa pindah ke atas. Nah, ini bisa dihapus barisnya. Oke, run. Nah, ini udah rapi banget ya teman-teman. Oh, tapi kalau misalnya ini jadinya nggak muncul. Berarti kita tinggal tambahin else. Kemudian ini kita copy paste ya teman-teman, biar cepet. Tapi kalau mau teman-teman ketik manual silakan. Kemudian pesan selamatnya kita hapus. Tapi break line-nya jangan dihapus. Ini, nah pastikan teman-teman betul ya, membersihin stringnya ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, oke, udah muncul semua nih. Yang nggak lulus nggak dapat ucapan selamat ya. Ya nggak apa-apa lah. Silakan mengulang ya teman-teman yang buat yang nggak lulus. Oke, di sini akan dijelaskan for each-nya ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu cara bacanya begini. PHP, tolong lakukan pengulangan berdasarkan variabel array data mahasiswa. Kemudian kita berikan alias sebagai $V data mahasiswa. Konteksnya di sini itu $V data mahasiswa itu singkatan dari $value data mahasiswa ya teman-teman. Biasakan seperti itu ya teman-teman. Kalau mau menggunakan as di for each selalu begini ya teman-teman. Biasakan seperti ini ya. Selama nggak diprotes sama teman kerja teman-teman atau dosen teman-teman ya. Tapi kalau diprotes ya sudah pakai standar biasa aja. Biasanya orang tuh di sini cuma nulis value doang. Dan menurutku ini nggak clear banget sih dan betul-betul cuman value apa. Bagaimana kalau misalkan dalam for each ada for each, kamu bikin value 1, 2, 3, 4, dan menurut itu nggak clear banget sih. Jadi biasakan pakai V-data mahasiswa ya. Nah, di sini konteksnya karena as V-data mahasiswa itu sudah otomatis menjadi seperti ini ya teman-teman. Data mahasiswa 0. Jadi dia tuh si $V data mahasiswa ini seolah-olah itu sudah mengakses setiap indeks array-nya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menuliskan 0 lagi. Jadi teman-teman cukup menggunakan V data mahasiswa, kemudian langsung akses key di array asosiatifnya. Jadi lapisan array pertama itu sudah dibantu oleh aliasnya, yaitu V data mahasiswa. Dia sudah membantu mengakses indeks atau key-nya si array tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu deklarasikan indeksnya di sini 0. Nah, itu nggak perlu karena CV data mahasiswa ini sudah otomatis mengakses nolnya itu atau key-nya itu. Itu juga berlaku di array asosiatif ya teman-teman. Ini kan V data mahasiswa kan ada ini ya, ada yang namanya nama, IPK, akreditasi, saldo ya. Dia mereka punya key, array asosiatif itu punya key ya teman-teman. Jadi begitu array asosiatif juga di looping seperti ini, jadi juga otomatis sudah mengakses value-nya langsung. Ini nggak perlu mendeklarasikan key-nya lagi. Kita coba contohin aja deh. Misalkan sini kita for each lagi deh. $V
data mahasiswa gitu ya. Tapi nanti ini hasilnya jadi acak-acak ya teman-teman. Misalkan kita jadi dolar apa ya enaknya ya? V value data atau enggak V raw data mahasiswa deh. Maksudnya data mentahannya ya. Di sini kita coba echo aja ya. Kita echo secara sembarang aja ya teman-teman. Yang penting kelihatan hasilnya aja ya. Mungkin di sini kita tambahin break line biar jelas. Ini minimal bisa dibaca lah. Kita coba run. Nah, kelihatan ya. Di sini Turu Sakti 3,25 B dan 50.000. Ya ini kan saldo, ini akreditasi, kemudian ini IPK dan ini nama mahasiswa ya teman-teman. Di sini bisa dijelaskan bahwa asnya ini atau aliasnya dari sebuah looping pada for each ini ya teman-teman. Dia itu langsung mengakses key-nya. Jadi teman-teman tidak perlu mendeklarasikan key-nya lagi. Tapi karena di sini untuk mencetak IPK dan saldonya di sini teman-teman masih mengakses area indeks yang pertama dan area asosiatif yang belum diakses, berarti teman-teman harus tetap mendeklarasikannya. Jadi intinya adalah for each itu atau aksesi for each itu dia sudah membantu mengakses lapisan array yang pertama. Untuk lapisan array selanjutnya, di dalam array ada array yang lagi, itu masih tetap harus dideklarasikan ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau misalnya teman-teman kurang paham, teman-teman bisa googling lagi atau cari-cari di web school ya tentang for each ya teman-teman. Oke, ini kita running lagi ya, biar balik ke awal. Nah, sekarang yang for each sudah selesai ya teman-teman. Ini juga dihapus deh. Kita save dulu deh supaya nggak hilang. Nah, kita coba sekarang pakai yang while dan do while ya teman-teman. Sebenarnya while sama do while itu sama aja ya. Jadi yang for each ini kita biarkan saja, tapi yang for ini bisa kita komentari dulu atau jangan dikomentari dulu deh. Ini di copy dulu dan ini dikomentari ya. Karena for, do dan do while menurutku tuh mirip sih. Cuman beda sintak aja ya. Misalkan di sini kita buat $i sama dengan 0. Ya, kemudian di sini kita bikin while $i lebih kecil dari size of dolar data mahasiswa. Kemudian buka kurung tawal. Kemudian teman-teman masukin logiknya di sini yang untuk mengisi akreditasinya ya. Kemudian teman-teman ini kan teman-teman baru bikin deklarasi variabel ya, $i di sini, kemudian bikin pembatas looping di sini. Nah, penambah counternya belum ada kan di sini. Nah, ini hati-hati ya ketika menggunakan looping while ya teman-teman. Kalau pembatasnya atau counternya nggak kita bikin juga di dalam loopingnya, atau nggak kita jalankan di dalam loopingnya, dia akan jadi overlooping dan akan membuat server PHP-nya error. Atau mungkin kalau di komputer teman-teman, kalau misalkan komputer kentang ya, bisa jadi stop working browsernya ya. Jadi harap berhati-hati. Jangan lupa di sini kita tambahin counternya untuk menambah nilainya satu setiap pengulangan berjalan. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau misalkan ini nggak kita deklarasikan, nggak kita tulis, dia akan jadi overlooping ya. Karena ini di goat.io, aku nggak mau kasih contoh overloopingnya, karena nanti takutnya ada gangguan di root IO-nya atau gimana-gimana, ya intinya kurang baik lah overlapping itu. Ini sudah deklarasikan, pembatas sudah benar, $i harus lebih kecil dari total data yang ada di data mahasiswa, kita running. Nah, hasilnya sama aja ya teman-teman. Loopingnya tetap berjalan. Yang ini nggak berjalan ya, atau kalau teman-teman kurang percaya ini dihapus saja. Kemudian running ulang. Sama ya, hasilnya sama persis. Ya, jadi for sama while itu mirip ya teman-teman. Hanya saja peletakan counter penambahnya, kemudian pembatasnya, dan deklarasi variabel awalnya sedikit berbeda ya. Sekarang kita coba do while. Untuk do ini juga sebenarnya mirip sih sama do while ya. Sini ini dikomentari lagi deh. Ini kita cut lagi. Oh jangan di cut, copy. Terus ini dikomentari. Ya, kita bikin lagi. Sini $i sama dengan 0 lagi. Kemudian do buka kurung, kurawal, masukkan logic untuk mengisi akreditasinya. Kemudian kita tulis while $i lebih kecil dari size of dolar data mahasiswa. Nah, penjelasan sederhananya begini ya teman-teman. Kalau while tidak pakai do, maka kode yang akan di looping atau yang akan dieksekusi secara berulang kali, itu yang di dalam kurung kerawal while-nya ya teman-teman. Ini aku uncomment dulu. Yang berarti yang di sini ya teman-teman. Loopingnya akan dilakukan. Kalau untuk for, ini aku uncomment juga. Ketika bracket atau kurung kelawal yang dari for dibuka dan ditutup ya, itu adalah kode yang akan dieksekusi secara berulang. Oke, sementara kalau do while, ini aku komentar itu ya.
Sementara kalau do while, itu yang di dalam do. Jadi pengulangannya kode yang akan dieksekusi secara berulang kali yang di dalam kurung kurawal do. Ya, di sini kita tambahin counternya bola i plus plus ya. Kayaknya ada yang kurang ya di sini teman-teman. Tapi aku lupa sih. Oh, sorry, kurang titik koma. Nah, kita coba running lagi ya teman-teman. Seharusnya outputnya sama persis ya, nggak ada beda dan nggak ada error. Oh, ada error. Unexpected for each. Hmm, kurang titik koma teman-teman. Mungkin di sini kasih titik koma. Aku lupa juga. Karena ya aku jarang sekali pakai dual. Nah, susah sama persis ya. Cuma kurang titik koma aja tadi. Biasa ya karena jujur aku hampir nggak pernah pakai do while sih. Nah, sini udah kita praktekin semua ya teman-teman. For each, while, dan do while. Secara tujuan sama aja lah looping itu, tapi secara penulisan berbeda. Dari pengalamanku sih ya, yang paling sering dipakai itu yang for sama for each ya. Karena dari segi penulisan nggak terlalu repot. Dibalikannya for itu cukup satu baris gitu loh. Sisanya ya sudah untuk kode yang pengulangannya yang mau kita eksekusi berulang kali. Begitu juga dengan for each ya. Tapi kalau do while ya seperti ini, kita harus deklarasikan dulu counternya, kemudian pembatasnya ada di bawah. Dan si counter penambah satunya harus di dalam looping juga. Ini jangan sampai ketinggalan, ini penting banget. Kalau ini nggak ada, bisa overlooping ya. Jadi harus berhati-hati. Begitu juga dengan pembatas loopingnya ya teman-teman. Jangan sampai pembatas loopingnya juga cacat logik. Jangan sampai pembatasnya ini nggak bisa kita capai. Kalau pembatasnya nggak bisa kita capai, loopingnya juga akan jadi overloop. Jadi pastikan pembatasnya juga harus bisa dicapai. Oke, sampai di sini teman-teman bisa nilai sendiri ya, mana yang paling enak mau teman-teman gunakan ya. Mau pakai do while, mau pakai while, mau pakai for, mau pakai for each. Itu terserah. Tapi yang jelas, for each, for while, dan do while secara nggak langsung mungkin ada ada momen tepatnya ya kapan kita harus menggunakan salah satunya. Tapi yang jelas kalau ingin mengakses indeks array secara manual boleh pakai for. Kalau mau secara otomatis atau mau kelihatan lebih rapih ya kita nggak perlu nulisin indeksnya satu persatu, bisa pakai for each ya teman-teman. Tapi nggak sebatas contoh ini aja ya teman-teman. Ini contoh sederhana sekali ya teman-teman. Suatu saat nanti mungkin teman-teman bisa nemu kasus looping yang lebih kompleks ya. Dan biasanya nih kalau teman-teman mungkin pernah SMK jurusan RPL ya, pasti disuruh bikin piramid pakai for each ya. Jujur itu aku sebenarnya kurang suka sih ya kalau praktek kayak gitu ya. Jujur itu benar-benar bikin pusing ya karena jadi mikir ya. Jadi fungsi for each itu apa? Fungsi pengulangan itu apa ya? Jadi belum tahu fungsinya itu buat apa. Masih cuma buat cetak piramid doang ya. Nah, di sini teman-teman sudah tahu fungsi for each atau looping itu untuk apa. Dan harapannya teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya loopingnya yang mau teman-teman buat. Apa yang mau teman-teman capai dari sebuah looping ini ya. Minimal teman-teman sudah tahu bahwa looping ini digunakan untuk mengakses array, salah satunya ya. Sisanya ya kita tunggu saja teman-teman menghadapi kasus-kasus tertentu. Setiap kasus itu mungkin saja menggunakan looping ya. Kita akan lanjut membahas operator di video selanjutnya ya teman-teman.